Bayangkan apabila diterima, maksudnya gitu Mbak Lia. Artinya Pak Prabowo tidak memenuhi syarat. Iya. Karena ia sudah melewati angka usia 70 tahun gitu. Tentu di antara dua nama calon ini sudahlah, tidak usah kita munafik. Dua nama calon ini terdapat kesenjangan kualitas yang bukan hanya saya mau bilang iya benar, tapi semua pakar politik, semua pengamat politik bilang Gibran ini masih jauh. Apakah pemimpin-pemimpin muda di negara lain itu juga sama privilege-nya dengan Gibran ini? Apakah kemudian dia juga anaknya presiden? Apakah kemudian dia juga ponakannya? Seorang ketua MK, seorang ketua di lembaga yudikatif gitu. Apakah dia merupakan kakak dari seorang yang menjabat sebagai ketua umum partai setelah 2 hari meskipun dalam proses 2 hari di kader gitu? Iya. Apakah dia merupakan ipar dari seorang yang memimpin satu daerah tertentu? Nah, kalau yang ketiga nih, Mas Rizky, Pak Prabowo. Kita tahu beliau memang sudah dideklarasikan sama partainya saja, belum mendaftar. Bahkan wapresnya ya, cawapresnya ini belum jelas. Sejauh ini masih 90% lah, masih pamit-pamit lah atau gimana gitu. Nah, sedangkan kita tahu di dalam politik 90% pun nih ya tetap ada kemungkinan bisa nggak jadi gitu loh Mas Rizky. Jangankan 90%, ada yang sudah 100% pun saja bisa berubah kalau di politik gitu. Intinya tidak ada takaran berapa persen, politik itu dinamis Mbak Lia. Oke. Gimana nih beliau Mas Rizky sejauh ini? Tadi kan kita sempat singgung rungkat lah, dilema lah. Nah ini sepertinya dalam waktu dekat akan mengumumkan wapresnya. Gimana kalau kita bahas dulu dari Pak Prabowo-nya kemudian dengan sosok wapresnya ini insya Allah. Oke, bisa dibilang Pak Prabowo satu langkah lebih lambat dibanding pasangan calon lainnya. Iya. Yang kita ketahui 2 pasangan calon lainnya telah mendaftarkan diri ya di KPU, sementara Pak Prabowo betul sudah dideklarasikan oleh partainya sebagai bacawa pres. Iya. Tapi kan secara formal dia harus terdaftar di KPU gitu. Nah, sementara sedikit meminjam bahasanya Mbak Lia, situasi yang hari ini Pak Prabowo alami adalah situasi di mana ia sedang gusar, sedang dilema dan rungkat-rungkatnya gitu kalau pakai bahasa modern yang hari ini viral gitu. Viral ya. Gusarnya kira-kira kenapa? Ya tentu saja karena satu, beliau belum menemukan atau mendapatkan pasangan calon gitu ya. Meski sudah ada beberapa nama yang disebutkan dalam beberapa inisial, ada A, ada E, ada G, ada siapa segala macam gitu Mbak Lia. Benar. Tapi kemudian akhirnya mengkerucut ke 2 nama antara Gibran dan Pak Erick Thohir. Sebentar kita bahas ke sana. Yang kedua juga gusarnya adalah saat ini Mbak Lia ada gugatan yang dilayangkan kepada MK berisi tentang batas usia maksimal pencalonan capres-cawapres di angka 70 tahun gitu. Oke, kalau kemarin minimal, sekarang maksimalnya yang mengancam usia beliau ya. Maksimal gitu. Tapi memang laporan ini sudah lama, hanya besok insya Allah akan diputuskan oleh MK, dibahas oleh MK dulu gitu Mbak Lia. Yang jelas putusan ini bisa dibilang membuat kondisi Pak Prabowo saat ini sedang gusar. Bayangkan apabila diterima, maksudnya gitu Mbak Lia. Artinya Pak Prabowo tidak memenuhi syarat. Karena ia sudah melewati angka usia 70 tahun gitu Mbak Lia. Tapi apakah ada memang kemungkinan bahwa itu akan ditolak? Bicara soal kemungkinan, jangankan itu, toh yang kemarin saja yang mendapat banyak penilaian dari pakar hukum bahwa gugatan terkait usia yang memihak kepada generasi muda diputuskan oleh MK gitu, meski menyalahi beberapa peraturan dan mekanisme peraturan perundang-undangan kita ya. Apalagi ini. Cuma kalau kita melihat berdasarkan pendekatan politik yang sama antara gugatan
kemarin yang Iya. dilayangkan oleh mahasiswa S1 hukum itu bersama kawan-kawan PSI, Partai Garuda dan kelompok masyarakat lainnya, ya tentu saja mungkin akan ditolak gugatan ini gitu Mbak. Artinya Masih siapa? sejalan ya, masih sejalan. Ya artinya siapa Pak Prabowo, siapa hari ini yang berada di lingkaran kekuasaan. Toh Pak Prabowo kan tidak malu-malu menampilkan gaya politik yang norak, saya bilang gitu Mbak Lia. Iya. Gaya politik menjilat, gaya politik yang terus minta kasihan dari Pak Joko Widodo. Menempel Bahkan abis-abisan. menamakan nama koalisinya Indonesia Maju Jilid 2 gitu. Gitu Ini yang ya. luar biasa kita tidak harapkan dari gaya politik Pak Prabowo sebenarnya sebagai seorang mantan jenderal gitu Mbak Lia. Ataupun orang yang sudah 3 kali mencalonkan ya, 3 kali. Iya, Seharusnya seharusnya punya banyak pengalaman dan tidak perlu melakukan cara itu kan Nah. seperti cara-cara atau jalan terakhir yang sangat menunjukkan suatu keputusasaan sepertinya. gitu. Kalau hampir semua orang menganggap bahwa pengalaman adalah guru terbaik, Iya. nah saya kurang tahu Pak Prabowo mendefinisikan pengalaman itu sebagai apa. Iya, gitu. iya. Gitu. Nah. Oke. Saya lanjut lagi dengan tadi hari ini ada 2 nama yang disodorkan, kemudian di-up di beberapa banyak media mainstream di Indonesia ya. Ini kita geser ke wapresnya berarti ya. Iya, Mas Rizky? antara Gibran dan Pak Erick Thohir. Tetapi saya mau bilang begini, Mm-mm. sebelum akhirnya nanti Partai Gerindra bersama partai koalisi pengusung Pak Prabowo untuk menghasilkan siapa pasangan calon wapresnya, perlu memperhatikan bukan hanya dari sisi kuantitas, dari sisi basis massa, dari sisi popularitas, dari sisi siapa dia hari ini statusnya. Iya. Gitu. Artinya saya bilang bahwa pendekatan kualitas itu sangat penting gitu Mbak Lia. Kenapa? Melihat melihat pasangan calon lainnya yang mengambil orang-orang yang teruji kualitasnya, bisa dibilang meski kalau kita lebih kritis mendalam punya sisi-sisi lain gitu Mbak Lia yang perlu untuk kita kritisi gitu. Oke. Nah, seharusnya tim Pak Prabowo bisa melihat cawapres yang hadir bisa kemudian menjadi penyeimbang atau bisa mendominasi pasangan calon yang lainnya dari segi kualitas gitu Mbak Lia. Oke. Apalagi kalau kita keluar dari pendekatan internal politik yang bersangkutan dengan kontestasi pilpres, kita harus melihat bahwa sejarah wakil ketua, wakil presiden, wakil raja ini kan sebenarnya dahulu tidak ada dalam jabatan struktural Mbak Lia. Iya. Tapi kemudian hari ini berkembang, dibutuhkan. Kenapa? Karena diperkirakan akan ada hal-hal yang mungkin akan terjadi ke depannya, sifatnya urgent ketika dia tidak disiapkan. Kemudian hari ini orang mencari formula itu seperti apa? Untuk antisipasi. Mengantisipasi segala macam itu. Misalnya Mas. Nah, ini misalnya kalau dulu raja itu jarang melakukan kunjungan misalnya keluar ke daerah lain atau keluar ke kerajaan lain, fokus ke kerajaannya sendiri gitu Mbak Lia untuk mempertahankan kerajaan. Nah, hari ini dunia sudah kompleks. Dibutuhkan adanya hubungan antara satu daerah, satu tempat, satu negara di antara dengan negara yang lain gitu. Artinya yang saya mau bilang adalah bagaimana Wapres ini hadir menjadi satu jabatan struktural pengganti ketika presiden melakukan kunjungan negara lain. Oke. Gitu Mbak Lia. Nah, hadirnya Wapres itu menggantikan peran presiden dalam beberapa keputusan. Apa hanya saat itu saja Mas Rizky? Atau ada mungkin Sebenarnya banyak, tapi itu adalah salah satu contohnya. Tapi apakah hari ini kita rasakan di Indonesia gitu? Artinya kita mempertanyakan eksistensi Wapres hari ini gitu Mbak Lia ya. Iya. Ya, kalau idealnya seharusnya seperti itu fungsinya, meskipun fakta lapangannya jauh dari hari ini. Kita lihat beberapa tugas kenegaraan yang ketika
presiden tidak bisa ambil alih sendiri, bukan turun ke wapres, banyak turun ke menteri-menteri, bahkan hanya beberapa menteri, dan di antara beberapa menteri itu mendapatkan lagi banyak beberapa tanggung jawab begitu. Sampai ada salah satu menteri yang kelelahan masuk rumah sakit bukan di Indonesia tapi di negara lain gitu, Mbak. Luar biasa. Luar biasa. Pertama mempertanyakan jabatan menterinya, kedua mempertanyakan kualitas kesehatan negara kita. Nah, itu. Tapi itu masalah lain ya. Saya lanjut lagi biar dapat runutannya. Iya. Nah, kemudian dalam kondisi lain misalnya kita tidak berharap, tapi ini bisa menjadi satu antisipasi yang mungkin saja akan terjadi. Iya. Kalau dalam proses perjalanan kepemimpinan presiden dia meninggal, iya, entah dalam kondisi apapun, atau karena menurut faktor apapun, aturan undang-undang siapa pengganti otomatis wapres gitu. Oke, itu kemungkinan terburuknya itu sekali kemungkinan ya, terburuk, kita tidak minta, tapi kan harus menjadi bahan Iya. antisipasi. Nah, pertanyaannya, apabila presiden meninggal, otomatis kan yang mengganti wapres. Iya. Kalau hari ini wapres kita banyak diamnya, Iya. satu kali dia bicara kemudian tidak jelas dan menimbulkan banyak tafsiran gitu. Apa iya kita mau dipimpin orang yang lebih banyak diamnya, Mbak Lia? Iya. Misalnya kalau Pak Presiden Jokowi meninggal, kita tidak minta-minta gitu. Siapa yang otomatis mengganti Pak Wapres? Oke. Mbak Lia gimana? Oke, itu kan Pak Jokowi yang insya Allah sebentar lagi akan turun digantikan yang baru. Kita Iya. bicara bagaimana misalkan Pak Prabowo nih yang sampai Nah, sekarang itu. belum menunjuk wapresnya, yang Iya. masih kesana kemari di kabarnya. Oke. Artinya saya mau bicara berdasarkan konsepnya dulu, kemudian kita implementasikan kepada fakta lapangan yang hari ini paling dekat terjadi, ya tentu di periode Pak Presiden Joko Widodo. Iya. Maka hal itu kemudian kita tidak harapkan untuk terlanjut di periode-periode yang selanjutnya. Artinya seharusnya tim partai ini memastikan bahwa wakil presiden itu berkualitas, tidak banyak diamnya. Kemudian ketika dia berbicara jelas, tidak banyak multitafsir dan lain sebagainya. Setara. Atau bisa menjadi penyeimbang Iya. dari kualitas presiden itu sendiri gitu, Mbak Lia. Betul, Mas Rizky. Nah, masuk ke nama kedua calon ini, Mbak Lia. Tentu di antara dua nama calon ini sudahlah, tidak usah kita munafik. Dua nama calon ini terdapat kesenjangan kualitas yang bukan hanya saya mau bilang iya benar, tapi semua pakar politik, semua pengamat politik bilang Gibran ini masih jauh dari kualitas seorang wakil presiden. Ini bicara dari track recordnya ya, Mas Rizky. Kita bicara dari track record dan melihat penyematan yang diberikan kepada dia, generasi muda dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kemarin ketika orang-orang banyak berdebat bahwa ya apa salahnya kalau generasi muda yang menjadi wapres, apa salahnya kalau generasi muda yang memimpin dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu saya mau bilang, kita ini tidak berbicara tentang generasi muda gitu, tapi berbicara tentang kualitas. Siapapun dia kalau kualitasnya baik dan memperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak praktis, itu yang kita pilih. Nah, sosok Gibran ini jauh dari kualitas yang kita harapkan, juga memperoleh kekuasaan dengan cara yang sangat praktis. Oke, kalau dari mata para pengamat ataupun Mas Rizky setidaknya ya, apakah Mas Gibran ini mendapat pandangan sinis karena caranya yang praktis padahal beliau cukup berkualitas, atau memang tidak berkualitas ditambah lagi caranya yang bisa dikatakan dikarbit begitu, Mas Rizky? Iya. Ini sebelumnya berkaitan dengan keputusan MK gitu, Mbak Lia. Keputusan MK kemarin yang banyak menganggap bahwa menjadi salah satu keputusan yang mengakomodir kepentingan politik dinasti, keinginan Gibran untuk menjadi cawapres dan lain sebagainya. Dan memang jelas gitu, Mbak Lia. Karena angka 40 tahun ini seharusnya kalau pasalnya memihak kepada generasi muda tidak dibatasi dalam usia angka apapun gitu. Dibebaskan saja, Mbak Lia, sampai 17 tahun kalau kita mau memihak kepada generasi muda dan yakin bahwa ini semua
adalah hak konstitusionalitas dari seluruh masyarakat Indonesia untuk Khususnya anak mencalonkan muda, ya, diri, khususnya khususnya anak anak muda. muda. Tapi kan alternatif lain, Mbak Lia berbicara tentang siapa yang hari ini stok tersedia, siapa stok yang hari ini tersedia Oke. bisa melanjutkan proses pencalonan sampai ke tahap presiden dan wakil presiden. Hanya ada beberapa nama, Mbak Lia, gitu. Gibran. Kembali lagi ke pertanyaan Mbak Lia soal apakah Gibran ini dilihat dari dia tidak punya kualitas, juga dia memperoleh kekuasaan secara praktis. Ya iya, kita tidak bisa naifkan. Apakah pengalamannya tidak cukup sebagai wali kota? Dinilai tidak cukup? Saya mau bilang, jangan kita melihat Gibran itu ketika dia hari ini sudah menjadi wali kota meskipun dengan beberapa klaim prestasi dan lain sebagainya. Tapi proses terpilihnya Gibran, di situ ada pendekatan politik nama Jokowi, Mbak Lia. Ya, Gitu. betul. Tidak bisa kita naifkan itu. Maka kalau orang kemarin bertanya-tanya apakah salah kalau generasi muda yang memimpin, bahkan mencontohkan di beberapa negara banyak juga pemimpin muda dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah pemimpin-pemimpin muda di negara lain itu juga sama privilege-nya dengan Gibran ini? Apakah kemudian dia juga anaknya presiden? Apakah kemudian dia juga ponakannya? Seorang ketua MK, seorang ketua di lembaga yudikatif, gitu. Apakah dia merupakan kakak dari seorang yang menjabat sebagai ketua umum partai? Setelah 2 hari. Meskipun dalam proses 2 hari di kader gitu. Iya. Apakah dia merupakan ipar dari seorang yang memimpin satu daerah tertentu? Itu semua pertanyaannya. Faktor-faktor yang perlu kita lihat secara luas ya, Mas. Jadi kalau membandingkannya secara praktis, tentu tidak apple to apple gitu. Iya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan kualitas, Mbak Lia. Kenapa saya bilang kita harus memperhatikan kualitas? Karena bukan bicara tentang kualitas ini tidak melihat Gibran personalnya, tapi penting untuk kita bandingkan dengan personal lainnya, misalnya Erick Thohir. Mbak Lia lihat siapa yang lebih berkualitas, Erick Thohir atau Gibran? Kalau dari usia dan track record mungkin Pak Erick Thohir ya, Mas Rizky. Iya. Atau dengan jalan-jalan pintas atau tidaknya tentu Pak Erick Thohir. Gitu. Betul, karena proses yang dilalui Pak Erick Thohir jauh dari pendekatan politik keluarga, numpang pansos, numpang nama dari ayahnya, gitu Mbak Lia. Nah, lanjut lagi dengan angka usia muda tadi ini, Mbak Lia. Ya, itu sepertinya perlu sangat-sangat diperjelas, Mas Rizky. Iya, kalau saya termasuk orang yang setuju kalau generasi muda ini diberikan keleluasaan dalam pelaksanaan hak-hak konstitusionalitasnya gitu, Mbak Lia. Artinya termasuk dengan mencalonkan dirinya sebagai capres dan cawapres. Artinya itu membuktikan bahwa pasal ini nggak hanya untuk satu orang. Ketika dibuka untuk semua anak muda, entah minim pengalaman, entah uangnya dari siapa, yang penting dibuka saja kerannya. Iya, kan itu Mas dulu. Rizky, ya. Itu dulu kan. Tapi kita bisa lihat gaya politik yang hari ini sedang berlangsung jauh dari memihak kepada generasi muda. Tadi kan sudah saya sampaikan beberapa pendekatannya gitu, Mbak Lia. Kalau kita lihat dahulu pada founding father kita, banyak di antara mereka yang berusia muda. Bung Karno kan termasuk, Syahrir, Tan Malaka, beserta juga tokoh-tokoh pemuda yang mendesak Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Intinya penggerak kemerdekaan kita juga memang anak-anak muda. Jadi tidak bisa kita nafikan peran pemuda. Tapi apakah mereka menumpang nama untuk pansos gitu, Mbak Lia? Dalam hal ini konteksnya tentang politik ya, Mbak. Tapi apakah mereka juga memperoleh privilege politik lainnya gitu, Mbak Lia? Oke, artinya ini sebenarnya generasi tua menjual nama anak muda yang sebenarnya salah di situ kan. Yang disampaikan ke masyarakat ini salah. Pasal itu sama sekali tidak memihak.
pasal itu tetap berpihak untuk orang tua, cuman dimasukkan opsi yang bisa memasukkan Mas Gibran. Iya. Begitu. Cuman Semuanya seperti itu menggunakan terserahnya, alasan anak pasalnya. muda. Ini Seperti yang itu. banyak miss di dalam pemahaman bahkan pakar politik kita sengaja sepertinya memframing seperti itu gitu Mbak ya. Nah, di luar dari situ ada keadaan yang luar biasa juga membuat gusar Pak Prabowo ini. Karena semakin kemari akhirnya semakin terang jalan perpolitikan kita ini. Tuduhan terkait Pak Jokowi versus Ibu Megawati sepertinya hari ini semakin terang. Beberapa kali strategi yang dilakukan oleh PDI untuk kemudian memberhentikan manuver politik Gibran sebagai cawapres misalnya dengan menjadikan Gibran ini sebagai salah satu tim pemenang, Ya, tim penggerak relawan Pak Ganjar ya. dari berarti ya. Pak Ganjar gitu ya. Itu kan cara-cara yang termasuk jangan mendekatkan diri atau berani melanjutkan manuver politik sebagai cawapres. Karena dari PDI kita sudah mempersiapkan satu nama. Oke, tapi itu ditebak ya, ditebas sama Mas Gibran ya. Tetapi selain itu ditebas, beberapa berita yang bahkan sampai malam hari ini sudah mencuat di permukaan kan mengatakan Gibran atas usungan Golkar. Luar biasa. Partainya apa yang mengusung siapa? Iya gitu Mbak. Iya, luar biasa. Ini Gibran selain dia mau terakomodir keinginannya sebagai cawapres, meski nantinya dia dipilih atau tidak, di lain sisi juga secara otomatis bargaining position dari Gibran ini atau nilai tukar dari Gibran ini akan bertambah besar Mbak ya. Jadi meskipun dia tidak Dipilih. melanjutkan keinginannya mencalonkan sebagai cawapres, dia dengan senang hati juga Mbak Lia mau menukarkan kursi cawapresnya Saat ini ya. untuk menjadi posisi-posisi tinggi di partai-partai besar, termasuk kan hari ini Partai Golkar. Mbak Lia. Nah, cuma kan sepertinya hari ini kondisinya kelompok-kelompok politik yang berupaya untuk memperlihatkan mereka satu, sepertinya mulai dingin, mulai akan terpecah gitu Mbak ya. Pak Prabowo ini juga bingung. Di lain sisi banyak juga, bukan hanya kita sebenarnya Mbak, suara masyarakat, bahkan saya yakin banyak tim dari tim pemenangan Pak Prabowo atau tim-tim strategis lainnya ini yang mengkritik apabila Gibran yang dipilih. Oke, gitu, dari Mbak. internalnya sendiri meragukan sebenarnya. Jangan sampai Pak milih gitu. Karena saya punya teman juga Mbak Alia yang secara struktural dia terdaftar sebagai tim pemenang Gibran. Bahkan dia juga tidak setuju. Tim pemenang Gibran? Tim pemenang Pak Prabowo. Bahkan dia tidak setuju. Oke. Nama Gibran ini Mbak Lia. Cuman Pak Prabowo juga tersandra dengan deal-dealan politik yang dilakukan kepada Jokowi. Ya, sudah Untuk- menjilat separah itu, sudah menempel selengket itu ya. Akhirnya tidak punya pilihan lain. Jadi maksudnya ini bisa kita baca bahwa sebenarnya di awal ini ketika deal-dealan politik Pak Jokowi dilakukan dengan Pak Prabowo bilang saya siap masuk di kabinet Indonesia Maju untuk juga bisa berkontribusi dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi, untuk juga bisa mencairkan polarisasi politik di tahun 2019. Tapi jaminkan saya untuk kemudian bisa menang di tahun 2024 dalam kontestasi Pilpres gitu. Akhirnya Pak Jokowi briefing ke tim-tim utama termasuk PDI, dan saya rasa Pak Jokowi, Ibu Mega serta tim PDI, tim utama ini bersikap kita bersikap yang sama. Kalau Pak Prabowo mintanya seperti itu kita iyakan. Nah di akhir-akhir ini mungkin ada yang masuk angin Mbak Lia. Oh iya. Ada yang merubah sikap. Termasuk akhirnya PDI tidak mencalonkan, akhirnya PDI tidak ikut mendukung Pak Prabowo. Akhirnya PDI mengubur niat mereka untuk kemudian memberikan jatah kursi Pak Prabowo di
Pilpres tahun 2024 dengan menghadirkan Ganjar. Tapi di sisi lain Pak Jokowi yang mengakomodir kepentingan Pak Prabowo ini masuk ke lingkaran internal PDI, kecewa. Berarti sebenarnya ini PDI-nya sebenarnya ya yang masuk angin Mas Rizky. Iya. Dan Pak Jokowi ya tetap bersikukuh dengan didilan dari awal yang sudah dibuat. Iya, dia kecewa dengan tim utamanya, gitu. Loh, kok kenapa briefing kita di awal? Kok kenapa deal-dealan politik kita di awal malah di akhir ini bisa berubah gitu Mbak ya. Maka dia juga punya strategi lain. Ya kalau seperti itu anak saya yang hari ini popularitasnya juga bersumber dari saya calonkan, saya lawankan dengan Pak Ganjar, saya lawankan dengan PDI untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Mari kita berlawanan. Oke, berarti secara tidak langsung majunya Mas Gibran ini sebenarnya Pak Jokowi melihat kesempatan dalam kesempitan, seperti itu? Iya, dan dia juga bersikukuh untuk melawan. Deal-dealan politik yang kemarin kita sudah sepakati, kok malah berubah? Mari kita head to head di Pilpres tahun 2024. Jadi 3 kelompok ini Mbak Lia, atau entah lebih gitu, masing-masing tersandra. Mbak Lia. Masing-masing tersandra dengan dalilan politik, masing-masing tersandra dengan situasi dan kondisi pilihan hari ini gitu Mbak ya. Nah, tetapi terlepas dari semua itu, yang saya bilang ini hanyalah sebuah penilaian. Ini hanya sebuah pengamatan dari luar ya. Nah, berangkat dari pembacaan kita yang di awal video sebelumnya saya sudah bilang. Kita bukan pakar politik, kita bukan orang partai, tapi kemudian tidak membatasi kita untuk bisa mengakses berbagai informasi keadaan politik hari ini. Kita cerna sendiri. Di zaman digitalisasi yang semakin hari semakin meluas dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Baik. Nah, pesan saya intinya itu tadi, kembali lagi, terlepas dari segala macam hiruk pikuk kasakusuk politik di internal Pak Prabowo, di internal PDI, di internal Pak Jokowi atau kelompok-kelompok lainnya yang tergabung dalam satu kelompok besar yang sama ini sebenarnya gitu Mbak Lia, agar lebih mengedepankan kepentingan elektoral. Tidak mengedepankan kepentingan domestik atau kepentingan egoisme masing-masing gitu Mbak ya. Hadirkan cawapres yang memenuhi kualitas, karena ada beberapa faktor tadi yang sudah saya jelaskan gitu Mbak ya, saya sudah ungkap. Jangan sampai ini kemudian dikesampingkan Mbak ya. Oke. Nah, yang menarik adalah menuju Pilpres tahun 2024 ini kan ada yang namanya putaran kedua. Misal kalau Pak Prabowo akhirnya nanti, entah siapapun lah, terlepas dari Gibran atau siapapun namanya, Pak Prabowo secara resmi juga mendaftarkan dirinya di KPU gitu, akhirnya pemilihan yang bukan tidak mungkin terjadi 2 putaran. Nah, di putaran kedua ini yang menarik kembali ya. Kita tunggu nanti di pembahasan yang selanjutnya. Siapa yang akan melipat kepada siapa, partai mana yang akan bersikap ke partai mana gitu, pendukung mana yang akhirnya berpihak kepada pendukung mana. Ini yang menarik sebenarnya di putaran kedua ini gitu kembali ya. Jadi intinya ya semoga memasuki babak baru ini, memasuki proses pencalonan ini akan semakin menarik edukasi politik kita semakin kemari Mbak ya. Iya, kalau dari saya Mas Rizky, saya melihat ketiga cawapres ini, ketiganya menurut saya bagus ya, keren, sosoknya bagus semua. Sejauh ini kedua cawapresnya juga keren ya. Nah, jangan sampai nih Pak Prabowo nih tinggal cawapresnya Pak Prabowo, jangan sampailah mengotori kontestan-kontestan lain yang sudah bagus kita lihat gitu ya, dengan cara-cara entah karena pengalamannya yang kurang atau karena cara-cara masuknya yang kotor gitu. Mas Rizky, ada yang mau ditambahkan? Cukup, saya tidak sabar menunggu putaran-putaran babak-babak selanjutnya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya sahabat Lokosutra sekalian. Jika ada berita yang Anda ingin kami bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.